Duduk bola. Memang riset membuktikan ibu-ibu itu bertujuan berdiri. Jadi berdiri ya. Pengajian ini pengajian di surah Al-Mulk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala khairil khalqillah Sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihudah ila yaumi liqa'illah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin. Amma ba'du. Sa'adatul ulama masyayikhuna al-a'izza al-ulama al-ajilla, segenap para alim ulama, para kiai, guru-guru ngaji, tokoh-tokoh masyarakat, ustadz maupun ustadzah yang semuanya sangat ulun hormati dan ulun muliakan. Wabil khusus yang ditakzimkan Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap para habaib, zuriat laki-laki dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para syara'i, zuriat perempuan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua orang tua ulun sendiri, anak-anak yatim yang tidak putus ulun minta dan ulun harap akan doa-doa dari beliau. Wabil khusus pula guru kita yang mulia yang sangat ulun harap doa sidin, yaitu Ustaz Hamka. Kita doakan dan beliau panjang umur. Rezeki beliau halal banyak lagi barakah. Dan istiqamah di dalam syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan ulun muliakan Ustaz Subhan yang sudah membacakan kalam ilahinya, kita doakan mudah-mudahan tidak cuma sekedar membaca, tapi bisa mengamalkan apa yang beliau baca. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pembawa acara Nasidin Gadibu kesian kayaknya kayu putih di bawah. Jadi belum sesurungan kan apa? Jaga sipil, tapi kita doakan dan sehat terus. Menjadi ketua pelaksana sampai kiamat. Jadi orang matian sebelum juga disolat. Ini kalau paling senang ketawa kayak gini, himung bahagia. Karena apa, di bulan Maulid jangan ada nambah sesedihan lagi. Ibu buan biar harus sedih aja, tulak Maulid bibir lawan dahi jadi satu. Ini siapa nih toh? Kadang mau tulak Maulid bibir lawan dahi jadi satu. Biasanya kayak duduk di buncu bat. Ditakoni kawan, kenapa bilang merangut aja cil? Sekalinya sih dengan jawab, cukup aku dan Allah yang tahu. Jelas sudah tuh supaya kereta kendaraan dah bawa. Jadi jangan bersesedihan salah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Ulun pian malam ini bisa duduk di tempat semulia ini dalam satu tujuan menjalin tali silaturahim dalam rangka acara Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun betakon sebelum ulun lanjutakan, ini bahasa Banjar kan Jawa.
Banyak banjarnya ke Jawanya kah? Hah, Pak? Banjar aja. Banjar aja kan kampung Jawa kah? Jauh genten. Ikam tadi mau pada banjar. Genten. Polisi juga ini. Bahasa banjar aja kita. Biar Ustaz Hamka paham. Yang ada paham Ustaz Hamka, bahaya Allah. Alhamdulillah, syukur kembali kepada Allah. Di mana-mana sering ulun bilang Bapak Ibu, panitia sudah menyebarkan undangan. Jangan kada ingatlah, malam ini maulidan di Langgar apa dulu? Al Istiqomah. Di Langgar Al Istiqomah, jangan kada ingat. Enggih, nama isi acaranya orangnya lama, rendah, hirang. Enggak menghinakannya. Jangan terlalu menghina benar. Aku biar nangka ini tapi kan manis. Gila asik. Lanjutkan. Oke. Sudah diundang, disebarkan kemana-mana undangan dipadahkan di komplek Borneo nih. Komplek apa nih Pak? Ini namanya. Soalnya tadi Google Map-nya sasar. Jadi kan masuk ke balai. Sudah diundangi, disebarkan, sudah di pamflet, sudah disebarkan di WhatsApp, sudah disebarkan. Jangan kada ingat maulidan. Tapi Pak mohon maaf, kada segelintir orang yang kawah hadir di tempat. Jujur kan? Jujur kan? Siapa yang kawah hadir? Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Hanya orang yang mampu membesarkan syiar-syiarnya Allah, yang mampu ketujuh dengan syiar-syiarnya Allah, orang yang hanya ada hubungan ketakwaan dengan Allah. Bila tidak hubungan ketakwaan, jangan harap bisa duduk di tempat ini. Berarti pian-pian ini adalah orang yang ada hubungan ketakwaan dengan Allah, bukan karena undangan panitia, tapi hakikatnya pian diundang oleh Allah. Nyari impang Pak, jalannya itu. Tapi hakikatnya pian diundang oleh Allah. Biar kelihatan hidupnya. Nah ini banget. Nah diundang oleh Allah. Pada hakikatnya pian diundang oleh Allah. Kadang gue mohon maaf, batis sama batis. Belum ada kau turak sakit batis. Al-udzur ma'dzur. Gak ada masalah kalau ada udzur. Tapi ini sudah diundangi Pak. Batis sehat, tapi ada kada kau tulang. Ujur kada Pak? Ada pulang yang kepada alasannya kendaraan ketiga buah. Kadang 3 buahan kendaraan di rumah Pak. 3 buahan. Bila itulah kemaulitan berat mengtarges. Tapi bila pulang ke pasar malam, maka 3 buahnya turun berita. Orang mana Pak? Orang sini. Ada bala. Orang sini masya Allah terhibak berita. Gimana dapat sepade? Dapat nggak? Dapat. Habis. Abang sama Abang kawan turun main bola. Kan nih. Pian untung hadir di sini berarti orang ada hubungan ketakwaan dengan Allah. Berarti pian hadir di sini bukan hanya karena undangan panitia, pada hakikatnya pian diundang oleh Allah. Contoh aja Pak, Bapak nih pembawa acara, berisi acara tahlilan. Yang diundang sidin adalah orang yang ada hubungan lawan sidin, betul kan? Entah itu hubungan famili keluarga, entah itu hubungan sejiwa setetanggaan, entah itu hubungan usaha tentang pernikahan, hanya itu yang diundang sidin karena ada hubungan. Kadang mungkin sidin mau undang orang suka marah sana. Enggak. Karena apakah tidak hubungan lawan sidin? Kait tujuan dengan Allah. Yang didudukkan di tempat yang baik, berkumpul malam ini adalah orang yang ada hubungan ketakwaan dengan Allah. Berarti hakikatnya dia di sini duduk ditolong lawan Allah. Tapi syaratnya sebutin. Ketika bulik kira-kira tetamu kawan hendak pulang tadi duduk di muka rumah kawan itu undang juga. Pakai baju kos hitam, berokok, lawan minum kopi. Pian bulik masih aja ada berubah di situ sih. Padahal diundang juga. Bu, ingat akar, jangan menggawil abahnya dulu. Jangan menggawil abahnya. Lihat ya, Bu.
ada diundang Allah. Ini salah. Artinya apa? Bila ada kawan kita yang belum kawat ulak, doakan ya Allah. Mudah dapat taufik hidayah. Hari ini yang ada kawat ulak, mudah tahun depan kawat ulak. Ini yang bagus. Padahal bersesama, kan diundang Tuhan dulu. Ini yang salah. Makanya terjadinya gesekan-gesekan kita ini, Pak, mohon maaf karena merasa diri kita lebih baik pada orang lain. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setiap acara apapun mohon maaf nih, pian hari ini duduk raminya orang banyaknya nang kayak ini. Makanan di acara maulid ini mengandung barokah berarti. Jadi apa aja makanan yang pian anak ini sudah dibacakan maulid tadi. Ini mengandung berkah berdataan Pak. Jadi wajar kalau tulak kada membawa apa-apa, bulik membawa 4-5 bungkus itu wajar. Karena apa? Ditakoni kawan mendengar pengajian malam ini bahwasanya makanan di acara maulid jadi wajar aja. Bila bulik membawa 4 jangan ditabur. Bila pengen kabur pastinya menjawab barokah. Tinggi karena makanan di acara maulid itu mengandung berkah. Karena apa? Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dinu rabbahu. Nabi itu meminta izin baik kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, li huduri hablati maulid, untuk hadir di acara-acara maulid yang diadakan umat ini. Ketika Nabi hadir, pasti tampak tersebut mengandung keberkahan yang luar biasa, termasuk makanannya. Wadah habis langsung lantaran berkah aja bang ya, kita bikin alhamdulillah. Untung gak ada Pak, sudah datang kita alhamdulillah santai aja, bukan biasa. Bisa masuk ya kan? Alhamdulillah panduan dia, mulik sudah membawa berkah. Apalagi kata Rasulullah, di tempat tersebut ada majelis ilmu. Penting. Biar niatnya ada majelis ilmu, tapi ketika duduk di majelis ilmu sudah dihitung sebagai orang yang menuntut ilmu. Nih, datang juga ke acara sini pas harinya hujan tadi dari atas. Niatnya bertabuh. Kurang ramai majelisan, niatnya bertabuh aja. Bertabuh. Tahu bertabuh ya? Bahasa Inggrisnya is niuk. Niuk. Uang orang belas. Niuk artinya bertabuh, sekadar jas cuma tanya walau saatan, bila kolamin, bila kitabin, kadang membawa buku, kadang membawa kitab. Sama ibu buat dia nih, ada yang membawa bukunya. Pakai. Makanya bani nasihati lalu saat hamka setumat sampai ke simpang 3 situ rapai mae. Nah maka di catatannya lagi, duduk di majelisnya yang penting sami'na wa ata'na mustami'an, mendengar aja. Tapi kalau kayak bubuan dia naik umur 40 pun disuruh mustami aja baik, ada bercatat. Ada bercatat. Makanya gue bilang pengajian tuh bawa buku. Oh ya anak dia pegang. Mulai tadi main botol aja. Dari mama ada jadi jangan bahas aja. Bayang tuh yang menangis di sini pada di buku apa ikan mulutnya. Ada. Tenang. Anggur. Ada. Ini kadang mohon maaf kayak bukan kan berbagai macam permasalahan problem di rumah tangga. Duduk di sini bisa santai, kadang duduk di majelis taklim, duduk di majelis hanya duduk langsung berdoa Bismillahumma ahya wa bismika. Ujuran kadang terguling tetap dihitung. Mohon maaf, kata Nabi duduk di majelis ilmu, apalagi majelis maulid. Duduknya biar di sini sama dengan duduk dengan Raudhatun min Riyadhil Jannah, taman daripada taman surganya Allah. Untung Pak. Dan kaina di dalam surga itu Pak, yas'alu ba'duhum ba'dha, saling bertetaburan. Nah, jadi abang nih ketemu paman nih, tetaburan kita pakai di sini. Jadi abang nih, "Mah,
Masuk surga juga kan nyak. Jabang nih nyaut nyapai. Enggak bila mau lihat di muka tukang naik dulu. Enggak bisa kan wadai. Kawan itu juga marah. Kawan main gula itu marah. Salah-salahnya. Nih, betakuran kita main di surga tuh yang dikira ada. Betakuran kita di surga tuh kan nyaman menyeronongan. Wujudan walaupun benda rahabatnya di surga. Mana ainun ra'at. Di surga tuh pandangan yang indah akan pernah dipandang di dunia. Ada baik surga. Wala udhunun sami'at. Nah pada pernah didengarkan keindahan kemerduan surga, kemerduan di dunia. Ada kena kemerduan di surga. Wala khatara ala qalbi bashar. Hanya geritik di hati, kabul banget surga. Jangan kan di haji enong. Bisa. Ya mohon maaf bener kasuran. Oh paman, jualan yang surga nyantai di paman. Aku bilang mau lihat duduk di mobokaan tuh paman. Bocoran, itu jadi abang sebelahnya. Tapi paman aja, biar nanti duduk di pengajian guring. Berarti dia paman, walaupun aku guring, bila haji enong lewat bangun pulang. Tetap dihitung sebagai penghuni surga. Nah, hitungnya Pak. Tapi gambarannya di dunia. Nah, jangan. Bila selama di dunia tetangga lawan tetangga ada bertaburan. Dinsanak lawan dinsanak ada bertaburan lantaran berebut. Hari ini baik. Lantaran berebut warisan. Mintuha lawan minham itu ada bertaburan. Maka jangan harap hendak masuk ke dalam surga. Kapok orang. Dan gambarannya di surga ya selalu ba'duhum. Dan gambaran yang di dunia ini kan bacakan nampak karena di surga itu kan. Tapi bila di dunia beda di sini bertetaguran. Tetangga lawan tetangga ada bertaguran. Pak RT sama Pak RT nya ada bertaguran. Guguk lawan guguk ada bertaguran. Ayo. Ada bakalan hendak masuk ke dalam surga ini. Neraka. Kadang di majelis taklim kayak masih aja bisa sambil lawan kurang. Dan neraka. Biasanya neraka menuju bisa sambil kurang yang kepingin Pak. Ya siapa dia? Pak Luas. Oke. Dan jadi anak yang soleh. Amin. Nyawa kurang tampang. Allahumma Muhammad. Belum mau maju lagi. Tapi sasak sama lamaknya kita juga. Ke situ tuh. Dibanting gaya. Dia aja tahalang tembok mah di temboknya orang batak jam pulang ya Allah. Orang nanti baik bila bandak jam ini waktu ceramahnya. Tapi kan masalah itu tergantung bayarannya. Ini bayaran sedikit itu mah. Paham. Ye, ini mohon maaf kadang bertetaguran Pak. Bu, di acara maulid hanya dihukum seteman. Biar kawan duduk situ dah ada. Kenapa? Sokok itu. Iya. Begitu mundur pulang ke belakang, ranai. Kenapa cil ranai aja? Belakang pun musuh pulang. Bilang sekampungan dimusuhinya jangan. Di mana berada pegena? Ya Bu? Kadang mohon maaf nih di pengajian sawat aja gincu kawan lebih yang sedikit jadi pandir, kucuran. Muntung pada bapak tapi berbeda. Pada akhirnya pada situ tak bulan tahun tetangga. Jangan harap karena penduduk surga itu ya selalu bakdo. Kadang duduk di acara maulid pun mohon maaf Bu, bukan bebinian nih dengan akan biasanya nanti lah pengajian yang paling banyak binian kelakian Bu. Biar dari nih Bu, biar nalakian nih mendengarkan. Sini nih Bu, yang paling banyak binian kelakian Bu. Jangan akan tuh baik. Yang paling banyak masuk neraka binian kelakian Bu.
nang ceramah lelaki ya. Apa? Ya. Masuk. Masuk. Ada masuk. Ya, mau sini. Allah sholli ala Muhammad. Ini mengaji itu gue sama. Kayak usah kamdas. Nyaman. Tapi bila mengaji Qul Rasulullah. Bila ada apa? Kayak kan. Kira siapa pengajian pulang lah. Pengajian pulang lu takon. Pasti ibu nang sida bagaimana keluarnya. Tunggal ikungan. Mundur teratur. Ditakoni laki, kenapa aja jadi bulik sungsung? Apa usahnya pemamaian benar? Nyaman lah pengajian. Nabi itu bilanya menyampaikan santai, nyaman di dalam. Tanah ibu berbeda, masuk ke dalam goreng. Benar. Pengajian santai, ulun mah kata balon ya. Jangan paham, parah ya panitia. Pasti dia udah mikir lah. Ustaz itu mencari duit gue. Udah ngerti tadi udah. Hanya ini aku disambut mencari duit. Memang ulun Ustaz Hamka bila mencari duit berdosa bu. Tapi bila dia mengundang ulun Ustaz Hamka akan memberi duit jauh lebih berdosa. Jadi penting bu, sama-sama duduk, kita sama rata. Betentang kurang paling gak yang jauh ini bu. Bila ada paham cetek di bawah nih. Dan diet yang jauh ini kan gak jauh unggah-ungguh pak. Gini apa mbak? Itu yang dia paham sih kan. Orang Jawa itu bang berisi sopan santun. Itu ya. Kerajaan Jawa Bali. Makanya Wali Songo tuh ngalih benar masuk di tanah Jawa tuh. Lantaran apa? Mau dimasukkan ilmu tapi adabnya sudah lebih tinggi luar biasa. Masuk aja nah begini. Dukuh tenang. Gitu apa betul? Yang jauh. Maka Mbah Kulon itu sanjang, dulu. Kalau ada paham, takut lawan paham. Nomor ibu juga Mbah Kulon sanjang. Le awak iso ngaji. Jawa yo digawa, Arab yo digadang. Awak mau wong Jawa, gawa nang Jawane. Biar orang Banjar bawa Banjarnya. Jangan ditinggalkan adat kita toh. Yang penting Mbak Amalia itu 3 hal ini jangan sampai ditinggalkan. 1, syuruk sesuai dengan syariat. Ini jangan ditinggalkan Pak. Harus sesuai dengan syariatnya Rasulullah. Yang kedua adat. Kebiasaan, tapi adat ini jangan sampai melanggar akan syariat. Contoh mawon, contoh saja. Kita dulu orang Banjar kan, bila bermandi-mandi itu di hari Jumat. Mandi-mandi. Legang atas mandi-mandi piton-piton batin. Piton-piton. Mandi-mandi. Wayah ini bermandi-mandi kada melihat hari lagi. Kenapa orang hari Jumat? Lantaran Pak yang mandi bebinian otomatis sing meteng kan wong wedo Pak. Ada mungkin bebinian begianan. Yang mandi pasti bebinian. Kenapa di hari Jumat? Ternyata memandinya teng ketika orang ajan Jumatan. Sekira lelakian yang lain ke namanya. Wayah ini malah dipoto. Pada anak seorang parut kelihatan pusat bilang ganar banget. Dipoto dalam keadaan terbuka aurat. Kahimungan nang mama juga. Kira-kira anak yang di dalam parut tuh maulah jadi anak solih-solihah. Harapan. Nah, ini penting. Adat boleh dibawa tapi jangan melanggar akan syariat. Kadang mohon maaf nih, bilanya kita mandi-mandi Pak, itu biasanya membawa nyior. Nek wong Jawa digambarin janoko ya Pak De. Biar anaknya jadi janoko. Biar jadi janoko tuh kan wayang sing ganteng Pak De. Gitu, tapi ya tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya demek salurnya nggak kira dari janoko. Tergantung. Nah kita orang Banjar mohon maaf ada membelah nyior, ya Bang. Yang laki membelah nyior.
Bak dibelah bila rata akhirnya anaknya lelah. Iya. Bila miring. Nah khawatirnya kalau tak halal. Apa ada benci ya? Makanya kadang kita percaya di situ. Intinya apa? Adat jalan ada masalah karena banyu nyur itu suci. Tapi kadang kau bisa mencikan tapi bagus, bisa memberasihakan kan kayak itu. Ambil itunya. Nah ketiga tajribat, yaitu sesuai dengan pekerjaan ulama-ulama kita terdahulu. Contoh saja hari ini, jangan kaget. Kata Imam Hasanul Basri. Imam Hasanul Basri ini Pak, ada pernah berjumpa dengan wajah mulianya Rasulullah. Tapi pernah mengaji lawan Sayyidina Ali, minantu baginda Nabi. Berarti Imam Hasanul Basri ini tergolong tabi'in. Apa kata beliau? Lau kana mithlu jabali Uhudin dhahaban fa anfaqtuhu li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jikalau aku diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala satu gunung Uhud yang terbuat dari emas, maka akan aku sumbangkan berdatangan di sana acara maulid. Kenapa Imam Hasanul Basri sampai mempandirkan kayak itu? Lantaran Imam Hasanul Basri tahu faedah haraga Rasulullah. Mun bubuhan pian kira-kira mendengar kayak ini, di kantong pian ada 50.000 lawan 2.000. Panitia datang ke rumah pian, nama pian cabutan. Hah? Kapalan naik? Oh, Imam Hasanul Basri seandainya aku diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala satu gunung Uhud yang terbuat dari emas, fa anfaqtuhu li qiraati maulidin Nabi. Aku sumbangkan berdatangan di acara maulid karena Imam Hasanul Basri tahu bagaimana harganya baginda Nabi. Kada cuma urusan dunia, karena kita harap di akhirat adalah syafaat beliau. Makanya habis-habisan di acara maulid kada masalah di sini. Nah jadi pertanyaan ulun, mendengar kayak tadi nah. Di kantong pian 50.000, lalu 2.000. Datang panitia Assalamualaikum di sini datang. Sidin. Kira-kira Pak nanti cabutakan 50 kan 2.000 lah. Rakyat ini benar aneh bener lah. Nama nanti cabutakan dah 50.000 kan 2.000 Pak. Undangan kayak ini urun harga Rasulullah 50 di angsur 40. Apa manglaran? Ini mohon maaf Imam Hasanul Basri sampai nanti ada pernah berjumpa dengan Rasulullah sama kayak kita. Tapi kecintaannya dengan baginda Nabi luar biasa. Sampai-sampai di sini bilang kayak itu. Seandainya aku di gunung Uhud yang terbuat dari emas dan diberi nikmat oleh Allah, aku habiskan besar acara maulid. Daripada tahu harganya acara maulid ini mahal luar biasa. Sampai-sampai mohon maaf Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Dikira wong Jawa biasanya lek maulidan kan maulid tiba. Ya toh? Kalau ini kan maulid berhaksi. Kalau kita orang Jawa biasanya dipakai tiba berjanji. Kok ngerti sampean Pak Ustaz? Aku wong Jawa. Mamaku Banjar, bapakku Jawa. Aku blasteran. Yo hasilnya ini ki Pak. Yo syukuran nih. Untung aku iso ceramah, lek gak iso yo entek wis. Dene apa-apa ini. Yes. Nih Bu, mohon maaf. Imam Abdurrahman Ad-Dibai bilang, seandainya maulid itu tidak cuma setahun sekali, bahkan mohon maaf sebulan sekali kaji sini, bahkan mohon maaf seminggu sekali kaji sini, bahkan hari-hari maulid. Apa kata beliau? Maka hukumnya wajib maulid. Kenapa Imam Dibai sampai nak itu? Kenapa Imam Hasanul Basri sampai nak itu? Karena beliau tahu faedah dengan harganya Rasulullah. Orang itu bila dia tahu harga pasti bisa menghargai. Orang itu bila tahu diharga pasti bisa menghargai. Ulun beri contoh. Kan orang sini ini bila kali dicontohkan nggak ada paham Pak. Soalnya tidak itu tulisan memori penuh. Pengiriman gagal. Bila kali dicontohkan error nih. Anak umur 2 tahun. Dengarkan. Di hadapannya wadai untuk sebiji. Lawan amas segenggam. Kira-kira anak 2 tahun memilih namanya. Nyari ini error bujur kalau bukan nih.
Anak umur 2 tahun dihadapkan untuk sebiji lawan amas segenggam. Kira-kira anak umur 2 tahun memilih yang mana? Jelas memilih untuk, karena anak umur 2 tahun belum sempurna pikirannya, dia tahunya nyaman. Bu, hari ini jawab. Di hadapan pian untuk sebiji lawan amas segenggam. Pilih yang mana, Bu? Gerakan tuh baik. Buat ibu-ibu memilih nyaring ibu. Pilih mana, Bu? Amas, karena bukan ibu-ibu tahu di harga amas. Bagaimana dengan Rasulullah yang lebih daripada intan dunia, yang lebih daripada emas permata? Kenapa sampai kita kada bisa menghargai bajunya? Sumbang menyumbang 50.000 di kantong lawan 2.000, tak menarik tanggungan. Berarti dia kada tahu di harga Rasulullah. Mun anak umur 2 tahun kurang sempurna pikirannya, wajar umur 2 tahun. Tapi bila Tuhan masih kada bisa menghargai, berarti pikirannya sempurna tapi paket sadar di antara sama. Jujur ke depan. Nah, sekarang belum dikatakan. Bila di kantong 50.000 lawan 2.000, nah mana nanti cabut? Bila sawat kan 2.000 berarti orang gila. Ya, kan sekali kena panitia tahun depan. Bila datang ke rumahnya orang bilang mencabut kan 2.000. Gila emak. Itu aja. Karena apa? Orang tua tahu di harga emas, wajar pikirannya sempurna. Karena kan umur 2 tahun wajar memilih untuk, karena pikirannya belum sempurna. Ada tahu di harga emas. Bayangkan dengan Rasulullah yang lebih daripada intan berlian, lebih daripada emas permata. Munsawat umatnya kan bisa menghargai. Apa kata beliau ketika mau meninggal? Ummati. Hendak meninggal masih ingat umat, Pak. Hendak meninggal apa? Dengan bibir yang membiru, dengan tubuh yang bergetar, nyawa sudah masuk ke kerongkongan, menempelkan bibir beliau ke telinganya Sayyidina Ali menantu beliau. Apa kata beliau? Ummati. Umat ulun kayak apa ya Allah? Umat ulun kayak apa ya Allah? Umat ulun kayak apa ya Allah? Hendak meninggal ingat lawan umat, Pak. Hendak meninggal. Dia hendak meninggal, ingat. Apa namanya ingat? Pasti iniku kayak apa ya Allah? Iniku ya Allah. Sedangkan Nabi adalah di dalam riwayat, Hamka adalah menjelaskan. Dan riwayat ketika menyebut ummati adalah menyambat Khadijah kayak apa ya Allah? Aisyah kayak apa ya Allah? Fatimah kayak apa ya Allah? Sampai-sampai Sidin kada ingat tahun keluarga Sidin. Yang diingat adalah umatnya Pak. Bayangkan Pak. Silakan biar hahem itu. Ada masalah pengajian tuh kayak itu. Tahu ya lah. Kira berikit maksud ulun. Ada tiap tahun maulidan, rame nang datangan. Tapi bahda maulid kira-kira nih langgar apa tadi? Istiqomah. Langgar itu sudah istiqomah. Kira-kira maulidan sedaya orang hadir. Buktinya enak ketika subuh. Kira-kira kayak ini juga. Oh jelas kada mungkin. Ini kan pembuktian maulidan tiap tahun, cintanya biar uswatun hasanah. Makanya Pak, kita kada bisa menghargai Rasulullah. Buktinya apa? Ketika pian guling yang ada sumber yang tak ada sumber. Salahnya mau undang dulu. Makanya sampai ini terlarang lagi. Masuk pula. Misalnya otomatis kan Ustaz Angka kan dinyaman dulu, belum 1000 nilainya. Ini dua loh Ustaz Angka. Allahumma sholli ala Muhammad. Pembuktian, Pak mohon maaf. Maulid ini sama dengan hari kelahirannya Rasulullah. Ulang tahunnya baginda Nabi.
Karena biar tahu di bulan Maulid rami orang Maulid. Yang jadi pertanyaan gue, ketika kelahirannya Rasulullah rami lah kayak gini, sampai-sampai mohon maaf, ketika kelahiran Rasulullah belum bisa menghargai, tapi kenapa ketika kelahiran anak berhemat dia menghargai? Sampai-sampai kada Abdul sekarang bila ulang tahun anak kada ditukarakan kue tang. Tapi ketika kelahiran Rasulullah adalah kue tang di hadapannya. Oke, minta. Ayo Nabi Haji Endong Selimis kelahiran anak kan berhemat Pak. Isuk ulang tahun anak. Hari ini tulak tuh ke toko kristal Banjarbaru. Piang jalannya rusak bila membawa waden. Berhemat takutan kalau wadennya hancur rusak. Sampai ke rumah piang mohon maaf Bu. Anak yang ulang tahun tadi di hadapan. Nah, selamat bertambah umur nah. Berandak cucukan lilin Pak sesuai dengan umurnya anak. Dihidupi lawan putarnya tek tek tek, hendak ditiup lawan kena dulu nak. Berdoa dulu nak, berdoa. Anak disuruh berdoa Pak. Ingat ketika lahirnya Rasulullah, api majusi ribuan tahun padam dan disembah oleh kafir majusi. Tapi ketika kelahiran anak disuruh berdoa di hadapan apa bedanya anak yang kaum majusi? Tahu seakan yang beli lilin. Ayo, menjelaskan anak ini larang. Bujuran Pak, api majusi ketika kelahiran Rasulullah kan mendengar kabarnya ribuan tahun pada pernah padam. Lahir baginda Nabi, padam Pak api majusi. Tapi yang sekarang kepada uswatun hasanah, cinta lawan Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang bila menyerupai sesuatu hal itu berarti sama dengan kaum mereka. Malah mamanya kepada untuk anak berdoa, hendak ditiup belum pulang. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Kayak itu lah Bu. Harus akan. Padahal itu sama ada pintarnya lawan kuitan. Kenapa ada kita? Jelas-jelas lilin pacang ditiup, kenapa dihidupi? Jelas-jelas lilin pacang ditiup, kenapa biar hidupi? Berarti sama error kalau itu biarnya berdua. Kan, nampak ada. Makanya anak ngalih kepada hanya disuruh mengaji kali. Disuruh sembahyang mali gara-gara nak teh harus akan kayak itu. Ingat adibu auladakum bi thalathati khisal. Ajari anakmu dengan 3 hal deh. Ajari anak kita Bu, ini pun nasihat bagi ulun. Ajari anak kita dengan 3 hal. Hubbi nabiikum, suruh cinta lawan nabinya. Nikah mulai halus Bu, kita orang Banjar bagus dikenalkan lawan Nabi. Bagus banget. Mainin anak aja, mohon maaf. Mainin anak aja orang Bahari, masalah orang Banjar Bu. Bila orang Banjar asli pasti tahu. Yen anakku goreng. Mbak Ayu kan mamanya. Goreng apa jam dalam ayuna. Bila orang Banjar asli anaknya dijaret di dulu. Namanya Bepokong punya kada? Ya kada. Tapi orang Bali kan tinggal baik. La ilaha illallah Nabi Muhammad Rasulullah. Makanya anak-anak Bali, kayak ini challenge ini tadi itu. Aku pandai wayahihi. Biar challenge-nya apa jalan? Apa mak challenge? Jujur kenapa? Orang Bali pendidikannya dicinta akan lawan Nabi. Orang lain ini main anak, masya Allah. Apa dia? Anak 7 orang
Ini kagak, menimang anak kita salah juga. Wong Jawa kadang menimang anak kan greget no tenan. Ganteng nih anak sapa? Tarusakan tuh. Ayu nih anak sapa? Anak pian. Mulai harus diajarkan ngadepin andu lawan kuitan kayak apa? Minta apa? Maka nih, takkan Ustaz Hamka al-kalamu doa, perkataan itu menjadi doa baik. Mulai marah aku sudah. Palu aku sudah lah. Jujuran, memang anak salah. Jadi anak umpati Nabi. Sayyidatuna Fatimah. Mulai mantap banget. Pengajian itu kayak itu dimungi dulu hantak begitu pulang. Marah tarik dia. Masuk pulang. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa lah, ada apa? Apa? Mau ya? Oh, jelas nih. Oh, Anak PRT kak. Mohon maaf Bu, Sayyidatuna Fatimah. Nah, ini mulai masuk pula. Pengajian itu anak-anak terus. Dengarkan, Sayyidatuna Fatimah. Nabi itu bilang ke Sayyidatuna Fatimah, apa kata Rasulullah? Ya Fatimah, anti sayyidatu nisa'il alamin. Fatimah anakku, ikam ninakai, ada cuma ratunya bebinan yang ada di bumi, Sampaikan jadi ratunya bebinan yang ada di akhirat. Kenapa Sayyidatuna Fatimah sampai dibilang Rasulullah anak itu? Apakah Sayyidatuna Fatimah hanya anaknya Rasulullah? Ya memang anaknya baginda Nabi. Suatu kebanggaan yang tiada tara, Fatimah adalah anaknya Rasulullah. Tapi Sayyidatuna Fatimah Pak, berisi akhlak, berisi budi pekerti, berisi kelakuan yang luar biasa terhadap kuitannya, yaitu Rasul. Ba'da wafatnya Sayyidatuna Khadijah, yang merawat baginda Nabi adalah Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah itu bila merawat kuitan, merawat Rasulullah, bukan seorang anak yang merawat bapak, tapi ibarat seorang ibu yang merawat anak. Pak Ustadz, berbeda kah? Bila anak merawat kuitan, mau kuitan merawat anak, jelas berbeda. Bilanya anak merawat kuitan itu biasa saja. Tapi kalau kuitan yang merawat anak itu luar biasa. Jujur kada Pak? Jujur kada? Kuitan seikut mampu Pak yang merawat anak 10. Tapi anak 10 kuitan garing bertetunjulan. Pelajaran. Terus akan nang kakak menyuruh ading bergantian jaga mama di rumah sakit. Dan awak kakak ulun hao ya Allah, kuitan seikungku mampu biar aku lagi jadi kuitan jadi anak ya Pak rasanya mampu kalau bu merawat anak sampai mohon maaf anak ngigut nyamuk abut mencari nyamuknya. Jujur kada Pak? Jadi abah jadi mama nih. Makanya orang tua dulu kepada anak kayak ini. Nah, jangan wani, nakal lawan kuitan. Ketika merasa akan nak diisi anak. Ini kan pelajaran bagi kita. Makanya tiap tahun uswatun hasanah. Suri toladan yang baik. Kita cuma sekedar kenal nama. Buktinya apa? Tiap tahun sumbangan 2.000 apa ini? Kadang kau mau ambil pelajaran. Orang itu bisa niru kalau tahu nang ditiru. Kepala belum sudah nak. Kalau sampai ada basah dulu. Ini loh sih berapa sudah dibayar. Ibu sudah. Paham lagi jual panitia nih. Soal kulit yang ada mau bungkusan awas. Anak-anak berdua nah. Ini bungkusnya dibedakan. Jangan ada panitia. Mungkin ini dapat iwak-iwak, aku dapat nasi-nasi ya. Nih, Sayyidatuna Fatimah sampai nak itu merawat Rasulullah.
Merawat Nabi bukan seorang anak yang merawat bapak, tapi ibarat seorang ibu yang merawat anak. Makanya Sayyidatina Fatimah dapat gelar Ummu Abiha, ibu dari bapaknya. Karena apa? Berisi kelakuan, berisi akhlak lawan kuitan luar biasa. Sampai kada kawan makan, jernya lawan Rasulullah, Abah, ulun dapat roti bahai, ulun kada hendak memakan, mungkin baru memakan roti ulun. Ujar Rasulullah apa? Mungkin aku makan roti ikam, Abah sudah 3 hari nak, baru roti ini nak masuk ke mulut Abah. Anak memikirkan kuitan, wayah ini, kuitan kan digendang lagi, habis itu dulu. Masuk pada Haji Enong tadi. Masuk. Belum tahu kira diundang ada hendak lagi, udah tanya. Habis mana yang dulu kalau kampung tinggal ini pulang. Aman kalau aman. Allah sallallahu alaihi. Ini Bu, jadi pelajaran kan. Sampai Rasulullah itu hendak makan, pas ada Sayyidatina Fatimah jelas roti sedih lapar, mengganang masih lawan kuitan. Kita Masya Allah mau belang rumah kuitan pas hari raya, memberi kuitan di pas hari raya, memberi 200.000 lawan kuitan Nabah, memberi 200.000. Pulik kampung membawa anak 4, otomatis orang tai menyangui ke cucu 50 habis. Dan kita ada memikirkan kita. Dan mohon maaf Bah, boleh kampung ya Allah. Rengginang bawa bulik, Tiwagap bawa bulik, Baras bawa bulik, sampai mama di Gelawang teungot sini. Ujar nang Abah, jangan sedih mainnya anak kita bulik. Ulun kada sedih anak ulun bulik, rampoknya bulikan saya. Berakat. Kita lawan kuitan bunang kayak itu, yang merasa akan dan mohon maaf kuitan ya. Biar dibarin sedikit aja, yang biasa aja. Masya Allah, Pak, yang jadi ibu, bila ditukarakan mau kena hari raya lawan anak ya. Mengibah di lain no iya no sholat itu no yang kuitan sekira ditabur kawan tok ada dipacul si diri saya ditabur kawan umaleh hanya aja itu kan anak kok ujung kada bu ilmu kalau bu kuitan yang kayak itu kok kita maka apa Masya Allah maka tembungin tiang jawi nah sing Jawa mesti paham, sing Banjar tutup telinga. Terus yang Jawi ngomong le, dia anak sing pikul dhuwur pendem. Oh, saat angkat tertunduk ada paham. Asli. Artinya apa? Makanya Abah ulun kudu pesan lawan le, aku ndak penting awakmu dadi wong sugih. Aku ndak masalah awak udah jual suke, ndak penting bagiku. Tapi udah dia anaknya sing pikul dhuwur pendem. Pikul dhuwur-dhuwur derajate wong tuamu, pendem menjero-jero aib wong tuamu. Nang kabeh, mergo ora paham. Artinya apa? Ujar kurang bejer bahasa kitanya, angkatlah kayak derajat kuitan ikam tinggi-tinggi, tutupi keaiban orang tua ikam sedalam-dalamnya. Kadang mohon maaf Bu, kita maka minantu lawan mintu atau kuitan juga kalau membeberakan nang macam-macam. Orang mana Pak? Orang sini. Ini mohon maaf. Pelajaran Sayyidatina Fatimah bilang merawat Abah bukan seorang anak yang merawat kuitan, tapi ibaratkan seorang ibu yang merawat anaknya. Makanya mohon maaf gelar Sayyidatina Fatimah Ummu Abiha, ibu dari bapaknya. Ini kan pelajaran bagi kita Pak. Jadi pulang lagi ini penduri nakar pernah berhabar lawan kuitan habari Pak. Nih dan kuitan biar senangnya luar biasa. Ketika duduk di majelis ilmu, kucuran-kucuran pahala kepada orang tua yang sudah meninggal pasti mengalir. Untung
Bahkan dia ulun tadi ulun kisahkan ditukarakan mukenanya nah betampai-tampai lawan kawan. Kuitan kita nang dikubur berkisah-kisah lawan tetangganya. Anakku duduk di maulidan mengalir pahalanya. Anakku duduk di pengajian mengalir pahala. Untung kita. Awal tadi ulun miliki berarti dia duduk di sini adalah orang yang dipilih Allah. Ayo lanjutkan di mana dia ada maulid datang. Lanjutkan mau membawa apa ke bungkus itu lanjutkan. Terus artinya barokah. Tambahkan rasa cinta pian kepada Rasulullah. Buktikan karena cinta itu perlu pembuktian. Ada cuma sekadar menyebut-nyebut nama si diri, tapi jangan pernah meninggalkan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, jangan cuma kita bangga punya Nabi Muhammad, tapi jadikan Nabi Muhammad bangga punya kita sebagai imam Rasulullah. Jangan cara apa? Jangan sampai pernah dia tinggalkan akan syariatnya. Sedih Rasulullah ketika mau meninggal yang diingat adalah umatnya. Selain kata ummati, apa kata baginda Nabi? Sholat, hafidus sholat. Sembahyang jagalah di sini. Sembahyang jaga. Mumpung Pak Hayat masih di kandung badan, mumpung nafas masih keluar masuk, mumpung masih diberi sehat oleh Allah, biar masih bisa sholat di belakang imam. Jangan sampai nanti sholatnya di depan. Berarti ini nanti bau beli. Jangan hang-hang tadi tuh. Bau beli. Biar tahu kulit ayam. Kulit ayam ini tuh mengeluarkan intah. Dari imam sebentar deh. Kulit ini mengeluarkan intah. Talu. Tapi kulit ayam ini mengeluarkan talu. Sebelum mengeluarkan intalu itu pasti dibarengi kotoran dulu. Biar intalunya licin baik keluar. Jujur kan? Makanya di ketaraan ayam itu kan banyak tahinya pada intalunya. Jujur kan? Sekira apa buritnya tuh licin. Jadi serepet tahinya dulu keluar hanya intalu. Paham? Bila ada ustadz ngebalik penceramah ulul pangka berlucu-lucu panderan ceroboh tuh ibarat tahinya baik. Biar intalunya nyaman keluar. Kayak itu nah, paham gak dah lu nih? Nah, biar intalunya nyaman keluar. Tapi bila esok hubungan dia ibu-ibu, malam tadi Ustaz Petri lucu banget, berarti makan tahinya. Itu aja sudah. Paham Bu? Malah Ustaz Petri mau kita bener aku berarti makan. Berarti makan. Tahinya. Tapi bila esok saya datang Fatimah kan bulan lawan Nabi. Sampai-sampai dapat ilat Ummu Abiha. Abah dari bapak, ibu dari bapaknya. Kayak itu bila merawat kuitan jadi pelajaran. Nabi hendak meninggal masih ingat lawan kita umatnya. Kita makan dengan lawan Rasul. Habis itu Nabi berbesar hendak meninggal sholat, hafidus sholat. Kita jaga, perbaiki bayang kita pakai. Sudah membelang kambingan. Untung jualin balang kambingan daripada balang hadangan. Hadangan itu 2 jam mau kada bule. Irang juga ada sholatnya setahun 2 kali Idul Fitri Idul. Ini bahaya benar ini. Jadi balang hadangan ya. Nah perbaiki berarti biar bilanya mengingat itu berarti memakan intalu. Tapi bilanya nanti ambil kulit lucunya aja berarti memakan. Para hadirin, para tahir di bawah kulit lucunya paham ibu apa? Jadi halal minta ridhonya bila ada kata-kata menggunakan kita menyinggung perasaan yang khusus panitia serta seluruh tokoh-tokoh masyarakat. Bila ada kata-kata ulun ada nyaman menyinggung perasaan yang tidak diri ulun berbagi abang langsung tampil dia halal lawan dia lah yang kepada ulun kuisan lah halal dari dunia. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini Allah kabulkan kejadian kita. Allah catat sebagai catatan amal ibadah, amin. Allah catat sebagai catatan amal ibadah, amin. Sepulang dari tempat ini keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, amin. Mawaddah, warahmah, barakah. Anak keturunan kita mudah-mudahan jadi anak yang soleh-soleha, soleh-soleha,
soleh soleha. Kita seberat-berat dapat puncak kebaikan insyaallah husnul khotimah. Husnul khotimah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bila ada yang bisa diambil, dijadikan yang tiba dan pelajaran, itu semua berasal dari Allah dan Rasul. Wal afu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.